Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan rencana aksi perubahan yang disusun oleh saya sendiri, Resita Apriliani, unit kerja dari SDN 1 Kalimeang. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tentang pendahuluan. Yang pertama, dari latar belakang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menjawab tantangan dan kebutuhan pengelolaan ASN yang lebih baik dan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN. Yang kedua, maksud dan tujuan. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Yang ketiga, waktu dan tempat. Waktu 23 Oktober 2024 sampai 25 November 2024. Tempat di BDK KLHK Kadipaten Majalengka. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon sendiri adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk misinya, yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman. Berikutnya, dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK terdapat 9. Yang pertama, penetapan kebutuhan PPPK. Yang kedua, pengadaan PPPK. Yang ketiga, pengangkatan menjadi PPPK. Yang keempat, perjanjian kerja. Yang kelima, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan. Yang keenam, disiplin PPPK. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Yang kedelapan, cuti PPPK. Yang kesembilan, perlindungan PPPK. Nilai dan etika SDN 1 Kalimeang. Visi dari SDN 1 Kalimeang adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berwawasan global, mandiri, berbudi pekerti yang luhur. Untuk misinya ada 10. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai agar karakter dapat berkembang. Yang keenam, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang ketujuh, menyelenggarakan program yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa bangga dan perilaku cinta tanah air. Yang kedelapan, mewujudkan komunitas belajar sekolah. Yang kesembilan, menciptakan partisipasi aktif seluruh komponen sekolah, termasuk orang tua, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, mengembangkan kualitas pendidikan secara terus-menerus dalam rangka penjaminan mutu pendidik sekolah. Renstra SDN 1 Kalimeang.
Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Dan yang kedelapan, standar pembiayaan. Untuk SOTK SDN 1 Kalimeang, kepala sekolahnya bernama Eka Nengsi SPD. Untuk komite sekolah bernama Via Susanti, untuk bendahara bernama Didi Sunardi SPDSD. Untuk guru kelas 1 bernama Juriah SPDSD, guru kelas 2 Resita Apriliani SPD, guru kelas 3 Ita Juitaningsi SPDSD, guru kelas 4 Cynthia Dewi SPD, guru kelas 5 Vira Lidiana SPD, guru kelas 6 Didi Sunardi SPDSD. Untuk guru PAI bernama Jainuddin SPDI, untuk guru PJOK Cynthia Dewi SPD. Untuk operator sekolah, Indi Supriyadi, dan untuk penjaga sekolah, Muhaimin. Rencana hasil kerja PPPK oleh Resita Apriliani. Kegiatan yang pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Tujuannya, memfasilitasi siswa dalam pembelajaran untuk dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat. IPK-nya yang pertama, pencapaian pembelajaran siswa meningkat. Yang kedua, motivasi dan tingkat kepuasan siswa dalam mengikuti pembelajaran tinggi. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun. Kegiatan yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. Tujuannya, dokumen perencanaan pembelajaran selaras dengan kebutuhan minat dan bakat siswa. IPK-nya yang pertama, seperangkat dokumen perencanaan pembelajaran TP dan ATP tervalidasi dan disahkan oleh kepala sekolah. Yang kedua, adanya dokumen modul ajar pada setiap TP. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun. Kegiatan yang ketiga, melakukan kegiatan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Contohnya seminar. Tujuannya meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. IPK-nya yang pertama, aktif dalam kegiatan seminar 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 32 JP per tahun. Waktunya setiap tahun selama 5 tahun. Kegiatan yang keempat, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa dan meningkatkan life skill. IPK-nya yang pertama, adanya hasil karya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada penguatan life skill dalam aspek kehidupan siswa. Untuk waktunya setiap tahun selama 5 tahun. Terdapat 4 kesimpulan rencana aksi perubahan dari laporan saya. Yang pertama, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. Yang ketiga, P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dan yang terakhir, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi, serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk saran, ada 4. Yang pertama, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K.
Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K, terutama guru. Yang ketiga, bagi kepala sekolah untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Yang keempat, bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta mengimplementasikan core value atau berakhlak di dalam pelayanan. Sekian pemaparan laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.